Halo semua, kembali lagi di video saya, Fitri Angelia Siregar. Pada video ini, kita akan membahas tentang tipe data, variabel, dan operator dalam bahasa pemrograman PHP. Oke, tipe data dalam PHP itu ada boolean, integer, float atau floating point, string, array, object, resource, and null. Biasanya tipe variabel PHP tidak ditentukan oleh programmer, namun ditentukan berdasarkan untuk apa variabel itu digunakan saat program dijalankan. PHP memiliki kemampuan yang baik untuk mengoperasikan variabel. Jika kita mengoperasikan variabel tipe data yang berbeda, PHP dapat melakukan operasi tersebut tanpa ada kesalahan pengeksekusian. Tipe data boolean, tipe data ini biasanya terdiri dari dua nilai, yaitu true and false. Kedua nilai itu dapat dituliskan tanpa kita harus memperhatikan huruf besar atau huruf kapital atau huruf kecil ya. Ini ada contohnya, yang ini ya teman-teman ya. Ada contohnya true, jika ada itu true. Jika ada true, maka akan menampilkan perintah NIM Anda terdaftar dalam database kami. Sebaliknya, jika ada itu true, jika ada itu bukan true, maka akan muncul, maaf, NIM Anda tidak terdaftar. Oke, selanjutnya ada tipe data integer. Tipe data integer ini adalah tipe data bilangan bulat. Bilangan bulat dalam matematika kita. Iya, di sini ada contohnya ya. Bilangan desimal, 1, 2, 3, 4, negatif desimal, bilangan okta. Ini adalah contoh-contoh integer dalam PHP tipe data float. Tipe data float ini adalah tipe bilangan real. Contohnya itu yang biasa pakai bilangan berkoma. Contoh 1,2 nih, bisa kita lihat ya. Variabel A itu bernilai 1,234. Ini adalah contoh dari float. Kemudian tipe data string. Tipe data string ini merupakan kumpulan karakter. Seperti tadi yang saya bilang, itu adalah bentuk dari teks. Contohnya, untai, ini ya contoh, variabel untai sama dengan ini merupakan untaian karakter. Variabel rantai itu sama dengan ini juga merupakan string. Tipe data array. Array adalah sebuah data yang mengandung satu atau lebih data yang dapat diindeks berdasarkan numerik maupun string. Contohnya seperti ini, sintak dari fungsi array ya. Sintak dari fungsi array data indeks 10 akan bernilai 2299237. Jadi dalam list 10 ini ada beberapa data yang dikumpulkan dalam bentuk tipe data array. Next ada contoh penggunaan array. Contoh penggunaan array di sini ini adalah variabel list. Variabel list ini ada 10 karakter yaitu bernilai 22992200. Nah, nilai ini yang kemudian bisa ditampilkan karena dia disimpan dalam array. Jadi kita tidak perlu menginputkan satu persatu nilai tersebut karena nilai tersebut sudah dikumpulkan dalam satu tipe data array. Next, variabel dalam PHP. Kita bahas tipe data, kita juga akan bahas variabel. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat digunakan kembali dalam program. Jadi, variabel yang tadi ya, kita sudah sering melihat variabel itu yang selalu dimulai dengan tanda ini. Teman-teman bisa lihat di slide saya ya. Iya, nah tipe data inilah, variabel ini selalu dimulai dengan tanda ini, itu menandakan dia adalah variabel. Jadi fungsi si variabel ini adalah menyimpan nilai yang kemudian bisa kita panggil kembali dalam program. Ada beberapa aturan dasar dalam variabel ya, harus diawali dengan huruf atau underscore, jadi tidak ada spasi, kemudian sensitif akan huruf besar dan huruf kecil. Contoh variabel dalam PHP, nih, nama ini adalah variabelnya, nilainya adalah John Doe. Namanya, ini adalah nilainya yang John ini ya. Nah, kemudian ada variabel umur, nilainya 25. Jadi ketika kita memanggil variabel nama dan variabel umur, maka akan muncul nama John dan umurnya, seperti itu. Kemudian ada di dalam PHP kita bahas juga tentang operator. Operator adalah simbol atau karakter dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada data atau variabel.
Operator itu seperti perhitungan matematis, perbandingan nilai, atau manipulasi logika. Jenis-jenis operator, ada operator aritmatika. Operator aritmatika seperti yang biasa yang kita kenal, ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Ada operator perbandingan. Di PHP, sama dengan itu disimbolkan dengan 2 sama dengan. Kalau tidak sama dengan, pakai tanda seru dan sama dengan. Ini adalah simbol-simbolnya di PHP, kurang dari dan lebih dari. Oke, nah di sini ada contoh penggunaan, misalnya dalam Python ya. Ini kita buat contohnya dalam PHP ya. Jadi kalau misalnya X adalah 5, Y sama dengan 10, jika Z, X tambah Y, kita tinggal panggil variabel X dan Y ini. Maka akan muncul langsung jawabannya, oke. Contoh program perhitungan dalam PHP, kita buat contoh simpelnya ya. Dalam PHP itu adalah menghitung luas persegi panjang. Programnya adalah menghitung luas persegi panjang. Di sini ada panjangnya, kita input tipe data, nama panjang. Jadi judulnya tadi hitung luas persegi panjang, ini judulnya ya teman-teman. Kemudian ada program menghitung luas persegi panjang. Ini adalah judul yang akan ditampilkan dalam output kita, dalam program kita. Nah, di sini kita diminta input data panjang, panjangnya di input datanya tipe datanya teks, lebar ini di input tipe data teks juga. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if. Nah, jadi jika kita memasukkan panjang dan lebar, maka akan muncul perhitungan di sini. Perhitungannya dengan variabel luas, ini simbol variabel ya teman-teman ya. Variabel luas, maka akan memanggil variabel panjang dikali variabel lebar. Maka akan muncul hasilnya akan muncul luas persegi panjang sama dengan hasil dari variabel luas. Contoh outputnya adalah seperti ini. Kita akan masukkan panjangnya, kemudian lebarnya, kemudian akan kita hitung. Nanti akan muncul luas persegi panjang. Next, ini referensi dari slide kami ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.